Pria House Community, tempat Anda menemukan jawaban seputar iman Kristen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salah satu video yang berisikan rekaman suara perdebatan antara Islam dan Kristen itu beredar di TikTok. Dan seseorang yang teridentifikasi bernama Suma, beliau ini dengan penuh percaya diri dan dengan lantang itu menyudutkan lawan debatnya dengan mengatakan bahwa Kristen harus mengasihi iblis. Namun sayangnya, tidaklah mungkin jika seseorang yang memeluk suatu agama dengan sungguh-sungguh itu dapat menarik kesimpulan yang sangat-sangat menyesatkan seperti ini. Dan memang sangat terbukti, si Suma ini sepertinya dugaan saya itu memiliki pikiran dan perasaan yang begitu mencintai iblis dibandingkan mencintai sesama ataupun Allah. Karena buktinya ia mengatakan membuat sebuah susunan logika yang sekilas terlihat baik, terlihat benar, tetapi susunan logika ini sangat-sangat menyesatkan. Dia mengatakan bahwa Islam itu musuhnya iblis. Kemudian Kristen juga musuhnya iblis. Nah, karena Kristen mengajarkan mengasihi musuh, maka otomatis Kristen harus mengasihi iblis. Jadi Kristen harus mengasihi iblis. Nah, inilah saya bilang susunan logika yang sangat-sangat sesat. Karena kalau iblis pun itu dikatakan musuh umat Kristen, nah apakah secara teologi, secara iman, secara ajaran umat Kristen harus mengasihi iblis? Dan bahkan pertanyaan saya, kalau Kristen mengajarkan mengasihi sama dan mengasihi musuh, apakah di dalam ajaran umat Islam tidak mengajarkan mengasihi sesama, walaupun sesama ini memiliki gelar atau status sebagai musuh kita? Nah, coba lihat cara menarik kesimpulan seperti ini yang dilakukan oleh Suma itu tidak pernah akan terbentuk jika seseorang atau orang tersebut tidak memiliki kecintaan yang mendalam kepada iblis. Dan satu hal saja yang saya ingin buktikan, walaupun ajaran Kristen itu mengajarkan mengasihi musuh dan secara bersamaan iblis adalah musuh bagi umat Kristen, namun bukan berarti kekristenan itu harus mengasihi iblis atau setiap orang yang percaya kepada Yesus harus juga mengasihi iblis. Nah, poin utama dari kesalahan berpikir yang dilakukan oleh Suma ini ialah saya mau kasih tahu sebuah fakta bahwa Alkitab itu hanya akan dimengerti oleh orang-orang yang cerdas atau yang cukup cerdas. Karena kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 44 yang menjadi dasar argumentasi atau asumsi yang dibangun oleh Suma ketika melihat ajaran Kristen tentang mengasihi musuh. Matius 5 ayat 44 di sana dikatakan begini, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jelas sekali perintah firman Tuhan pada ayat ini bahwa setiap umat Kristen harus mengasihi dan bahkan perlu diperhatikan bukan hanya mengasihi tetapi berdoa juga bagi musuh dan orang-orang yang menganiaya setiap umat Kristen. Jadi siapa saja yang menjadi musuh umat Kristen, menjadi penganiaya umat Kristen, itu kita umat Kristen harus mengasihi dan mendoakan mereka, tentunya mendoakan sesuatu yang baik terjadi bagi musuh dan orang-orang yang menganiaya kita. Dan perlu juga diperhatikan kata musuh yang digunakan dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya itu ektros. Ektros ini memiliki makna atau penekanan kepada membenci. Artinya seseorang yang dikategorikan musuh adalah orang-orang yang membenci umat Kristen. Ya, penekanannya di sini orang yang membenci umat Kristen, kita harus tetap mengasihi dan mendoakan mereka. Betapa mulia ajaran yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ya memang berdasarkan konteks historisnya, umat Kristen pada abad-abad permulaan, pada waktu kemunculannya, itu mengalami begitu banyak penganiayaan dari penguasa. Kenapa dialami penganiayaan oleh umat-umat Kristen ini? Karena mereka berbeda secara ajaran atau secara kepercayaan, secara spiritual yang dianut oleh penguasa waktu itu. Jadi umat Kristen dianiaya, mengalami penganiayaan secara fisik, dibenci karena ajaran mereka. Ya, saya tidak tahu kenapa membencinya sampai sekejam itu. Karena apa yang diajarkan sesuatu yang bahkan melebihi dari ajaran-ajaran moral
Nah, dan tentunya sangat baik ya. Moral saja sudah sangat baik, apalagi ajaran-ajaran yang melebihi dari ajaran moral seperti tadi, mengasihi musuh. Jadi, mengasihi dan berdoa di sini atau kepada musuh dan orang yang menganiaya kita itu diterima secara fisik bukan spiritual. Ya, jadi pembenci secara fisik dan yang menganiaya itu secara fisik juga, bukan secara spiritual. Berdasarkan hal inilah iblis itu tidak dimasukkan ke dalam perintah firman Tuhan ini. Karena iblis adalah makhluk roh walaupun dapat melakukan hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Tetapi penekanan pada Matius 5 ayat 44 ini penganiayaan dan membenci secara fisik. Artinya langsung dapat dirasakan. Dan kalau kita juga melihat ya konteks dekat dari ayat ini itu hanya diperuntukkan kepada manusia saja. Itu sebabnya membaca Alkitab itu perlu kecerdasan dari orang-orang yang membaca Alkitab tersebut. Nah, Matius 5 ayat 43 ya, sebelum kita ke ayat 44. Jelas sekali dikatakan begini, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia. Jadi ingat, kasihilah sesamamu manusia. Penekanannya kepada manusia. Dan bencilah musuhmu. Musuhmu di sini siapa? Apakah makhluk roh atau manusia? Jelas sekali secara konteks musuh di sini adalah manusia. Kemudian Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu. Siapa? Makhluk roh atau manusia? Ya jelas sekali di sini manusia. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi, yang menganiaya di sini adalah makhluk roh atau manusia. Jelas sekali secara konteks dekat ini menekankan kepada membenci dan juga menekankan kepada penganiayaan yang dilakukan oleh manusia yang membenci orang-orang yang beriman kepada Yesus. Nah, jadi apakah orang Kristen harus mengasihi iblis? Ya tentunya jawabannya sangat-sangat tidak mungkin. Lewat ayat ini, lewat ajaran ini harus mengasihi karena penekanannya hanya kepada manusia. Karena hanya orang-orang yang hati dan pikirannya dikuasai iblislah yang dapat menarik kesimpulan yang menyesatkan seperti ini. Jadi Suma salah membangun logika, bahkan sebenarnya itu bukan logika, cara berasumsi yang sangat-sangat fatal yang dilakukan oleh Suma dengan mengatakan karena Kristen memiliki musuh itu iblis, iblis itu musuh umat Kristen, maka Kristen mengasihi musuh, ya iblis harus dikasihi. Nah, ini merupakan sebuah penarikan kesimpulan yang sangat-sangat menyesatkan terhadap apa yang diajarkan oleh firman Tuhan berkaitan dengan mengasihi musuh. Sehingga yang menjadi kesimpulan saya, suatu fakta yang perlu diketahui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Artinya Allah yang Maha Kuasa menyatakan isi hatinya lewat firman-Nya. Allah itu kudus, Allah itu tak terbatas. Nah, sedangkan manusia adalah makhluk yang berdosa, yang tidak dapat memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah dengan sempurna, dengan kekuatan pikiran manusia yang terbatas ini. Dan untuk memahami apa yang dinyatakan Allah lewat firman-Nya, maka kita perlu menaklukkan hati dan pikiran kita untuk tunduk kepada kuasa Allah. Sehingga dengan hati dan pikiran yang ditaklukkan kepada Allah, maka kita dapat memahami isi hati Allah yang mulia melalui firman-Nya. Dominus omnium dedit, apostolis suis, potestatem evangelii, soli Deo gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next video.